Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14 izin mempresentasikan hasil proyek UAS kami dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 menggunakan regresi logistik biner. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, ada Rizky Ramania dengan NIM 001, kemudian Farah Alia dengan NIM 043, dan Marisa Yuni Pratiwi dengan NIM 063. Pendahuluan, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan kinerja suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu indeks komposit yang mencakup 3 bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yang dilihat dari kualitas fisik dan non-fisik penduduk. 3 indikator tersebut yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan, dan ekonomi. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas non-fisik tercermin dari lamanya rata-rata penduduk bersekolah, angka melek huruf, dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi, yaitu pengeluaran real per kapita. Indonesia memiliki 34 provinsi, tentunya akan memberikan gambaran mengenai pembangunan manusia yang bervariasi. IPM mempunyai setidaknya 4 manfaat, yaitu yang pertama sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Kedua, IPM merupakan salah satu indikator target pembangunan pemerintah dalam pembahasan asumsi makro di DPR RI, seperti rancangan RKP dan RAPBN. Ketiga, IPM digunakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan dana alokasi umum. Yang terakhir, komponen IPM seperti HLS, RLS, dan pengeluaran merupakan indikator yang digunakan dalam perhitungan dana intensif daerah. IPM merupakan komponen dasar dalam menilai kemajuan pembangunan manusia. Kemajuan pembangunan manusia dapat dilihat dari kecepatan IPM serta status IPM. Kecepatan IPM menggambarkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia dalam satu periode. Status IPM menggambarkan level percepatan pembangunan manusia dalam satu periode, di mana untuk IPM yang mana lebih dari sama dengan 80 menggambarkan level tinggi, kurang dari 70, kurang dari 80, dan lebih dari sama dengan 70 masuk kategori tinggi, dan untuk IPM lebih dari sama dengan 60 dan kurang dari 70 masuk level sedang. Dan jika kurang dari 60, maka masuk kategori rendah. Koordinator Fungsi Neraka Wilayah dan Analisis Statistik BPS Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa IPM Jawa Tengah tahun 2021 adalah 72,16. Nilai ini mengalami kenaikan 0,29 poin dari tahun 2020 yaitu 71,87. IPM Jawa Tengah mengalami kenaikan positif dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2019 sebesar 71,73, tahun 2018 sebesar 71,12, dan tahun 2017 sebesar 70,52. Penelitian sebelumnya mengenai PM di Jawa Tengah pernah dilakukan oleh Sari pada tahun 2018 dengan menggunakan analisis CAIT dan regresi logistik ordinal. Hasil analisis CAIT menunjukkan variabel yang signifikan adalah tingkat kemiskinan dan angka harapan hidup. Analisis CAIT juga menghasilkan 4 kelompok klasifikasi PM serta diperoleh 4 model regresi logistik ordinal. Penelitian selanjutnya oleh Faizate dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang meneliti mengenai IPM Jawa Tengah tahun 2017 menggunakan regresi komponen utama robust dengan metode minimum covariance determinant yang diterapkan saat melakukan analisis komponen utama dan least stream squares. Penelitian ini memberikan hasil yang paling efektif untuk menangani multikolonaritas dan outlier. Kemudian untuk metode Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Harapan hidup saat lahir. Angka harapan hidup saat lahir merupakan rata-rata perkiraan lamanya seseorang bertahan hidup yang akan dijalani bayi pada saat lahir sampai suatu tahun tertentu. Angka harapan hidup dapat digunakan sebagai indikator yang mengukur kinerja pemerintah dalam program meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Harapan lama sekolah. Harapan lama sekolah merupakan lamanya sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS atau harapan lama sekolah ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah, yaitu program wajib belajar. Untuk mengkomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Perhitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP. Kualitas sumber daya manusia dapat diukur melalui tingkat pendidikan yang dimiliki. Lama sekolah dihitung dari tingkat pendidikan yang telah ditamatkan oleh individu. Pengeluaran per kapita disesuaikan. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas modul dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten atau kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan atau real dengan tahun dasar 2012 ialah 100. Rata-rata lama sekolah, regresi logistik adalah bagian dari analisis regresi yang digunakan untuk menganalisis variabel dependen yang bersifat kategori dan variabel independen bersifat kategori, kontinu, atau gabungan dari keduanya. Model logistik biner digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel respon atau variabel tak bebas dan beberapa variabel bebas dengan variabel responnya berupa data kualitatif atau dikotomi, yaitu bernilai 1 untuk menyatakan keberadaan sebuah karakteristik dan bernilai 0 untuk menyatakan ketidakberadaan sebuah karakteristik. Model regresi logistik tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Di sini persamaannya, dan mohon maaf di sini dimaksudkan pengertian dari regresi logistik, bukan rata-rata lama sekolah. Persamaan satu di slide sebelumnya itu membentuk tidak linear. Untuk itu agar menjadi linear maka digunakan transformasi log atau biasa disebut transformasi logit. Sehingga logit dari Pxi adalah ln Pxi per 1 min Px1 Xi sama dengan beta 0 plus beta 1 X1i plus beta 2 X2i hingga beta P XPI persamaan 2. Jadi untuk mengetahui pengaruh variabel bebas, maka dilakukan uji signifikansi parameter baik secara keseluruhan maupun secara individu. Statistik uji yang digunakan dalam uji keseluruhan ada uji G atau likelihood ratio test, sedangkan statistik uji yang digunakan dalam uji parsial adalah statistik uji Wald. Uji signifikansi serentak. Uji signifikansi serentak dilakukan untuk mengetahui signifikansi parameter beta terhadap variabel respon secara keseluruhan. Pengujian signifikansi parameter tersebut menggunakan statistik uji G, di mana statistik uji G mengikuti distribusi chi-square. Langkah uji hipotesisnya seperti berikut, yaitu hipotesis H0 yang berarti model tidak berarti atau H1 model berarti. Daerah kritisnya H0 ditolak jika G lebih dari X kuadrat dan statistik ujinya seperti pada slide. Kemudian uji parsial. Hasil pengujian secara parsial akan menunjukkan apakah suatu variabel prediktor layak untuk masuk dalam model atau tidak. Langkah uji hipotesis yang dilakukan sebagai berikut. Hipotesisnya H0 beta J sama dengan 0, H1 beta J tidak sama dengan 0. Daerah kritisnya jika H0 ditolak, jika W lebih dari X alfa per 2, dan statistik ujinya seperti berikut. Kemudian uji kesesuaian model. Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah model yang dihasilkan berdasarkan regresi logistik multivariat atau serentak sudah layak. Pengujian kesesuaian model dilakukan menggunakan Hosmer-Lemshow goodness of fit test dengan langkah sebagai berikut. Hipotesisnya yaitu H0 model sesuai atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dengan kemungkinan hasil prediksi model, dan H1-nya model tidak sesuai atau terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dengan kemungkinan hasil prediksi model. Daerah kritisnya yaitu H0 ditolak jika X kuadrat hitungnya lebih dari X kuadrat dB, alfa. Statistik ujinya seperti pada slide. Kemudian ketetapan klasifikasi, menurut
Johnson dan Wichern pada tahun 1992, prosedur klasifikasi yang dipakai pada regresi logistik adalah apparent error rate atau upper. Nilai upper menyatakan proporsi sampel yang salah diklasifikasikan oleh fungsi klasifikasi. Kesalahan klasifikasi dapat dilihat pada tabel matriks konfusi berikut. Seperti pada tabel yang ada di slide, dan untuk perhitungan upper juga seperti pada slide. Kemudian dijelaskan oleh teman saya Farah. Selanjutnya ada odds ratio. Regresi logistik juga menghasilkan odds ratio atau rasio peluang terkait dengan nilai untuk setiap prediktor. Odds ratio digunakan untuk interpretasi koefisien regresi logistik, di mana nilai yang menunjukkan perbandingan tingkat kecenderungan dari dua kategori atau lebih dalam satu variabel prediktor dengan salah satu kategori dijadikan sebagai pembanding. Diasumsikan bahwa variabel respon dengan Y sama dengan 0 merupakan variabel pembanding atau reference. Odds ratio untuk Y sama dengan I dan Y sama dengan 0 pada nilai covariat X sama dengan A dan dengan X sama dengan B adalah sebagai berikut, seperti yang tertampil pada slide. Next. Kemudian data dan sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Data yang digunakan selanjutnya dikategorikan menjadi dua dengan mengacu pada median masing-masing parameter. Kategori yang digunakan adalah rendah atau nominal 0 untuk nilai parameter yang kurang dari sama dengan median, dan tinggi atau nominal 1 untuk nilai parameter yang lebih dari median. Pada pengolahan data digunakan software SPSS dan Microsoft Excel. Kemudian ada parameter yang digunakan dan skala datanya. Parameternya ada IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita disesuaikan. Kelima parameter ini menggunakan skala nominal dan bernilai 0 untuk nilai rendah dan bernilai 1 untuk nilai yang tinggi. Lalu yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Untuk yang uji pertama ada uji kebaikan model. Untuk kesimpulannya, karena G sama dengan 22,363 lebih besar dari chi-square 0,1,42 sama dengan 7,7794 atau p-value-nya sama dengan 0,00 kurang dari alfa 0,01, maka H0 ditolak, yang artinya paling tidak terdapat satu parameter yang tidak sama dengan 0. Lalu uji serentak. Untuk kesimpulannya, p-value-nya bernilai 0,00 kurang dari 0,1, maka H0 ditolak, yang artinya paling tidak terdapat satu parameter regresi yang tidak sama dengan 0, atau paling tidak ada satu variabel prediktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel respon dalam model. Untuk selanjutnya ada uji parsial. Variabel yang pertama ada variabel harapan hidup saat lahir. Kesimpulannya, karena WI kuadrat lebih besar dari chi-square 0,01,1 yang bernilai 7,537 lebih besar dari 2,705543 dan p-value-nya kurang dari alfa, maka H0 ditolak, yang berarti bahwa variabel harapan hidup saat lahir berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Lalu yang kedua, untuk variabel pengeluaran per kapita disesuaikan karena WI kuadrat lebih besar dari chi-square yang bernilai 13,421 lebih besar dari 2,705543 dan p-value-nya kurang dari 0,1, maka H0 ditolak, yang berarti bahwa variabel pengeluaran per kapita berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.
Selanjutnya pengujian parsial dengan metode backward vault. Berdasarkan tabel yang tertampil, nilai p-value dari X1 atau harapan hidup saat lahir dan X4 yaitu pengeluaran per kapita disesuaikan bernilai 0,017 dan 0,002. Artinya H0 ditolak karena p-value kurang dari 0,1. Maka variabel X1 dan X4 berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Lalu ada uji kesesuaian model. Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa C sama dengan 0,072 kurang dari C-square, yaitu 4,6052, dan p-value lebih besar dari alfa. Maka H0 ditolak, yang artinya model sesuai atau tidak ada perbedaan signifikan antara hasil pengamatan dengan hasil prediksi model. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Marisa. Kemudian untuk uji ketepatan klasifikasi dapat terlihat pada tabel di layar, diperoleh hasil bahwa model regresi dengan dua variabel prediktor yang signifikan yaitu harapan hidup saat lahir dan pengeluaran per kapita disesuaikan memiliki ketepatan klasifikasi sebesar 88,6%. Artinya dari 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah terdapat 31 kabupaten atau kota yang dapat diklasifikasikan secara tepat. Kabupaten atau kota yang memiliki IPM kurang dari sama dengan 72 sebanyak 15 kabupaten. Kabupaten atau kota yang memiliki IPM lebih dari 72 sebanyak 16 kabupaten atau kota. Kemudian berikutnya adalah odds ratio, untuk tabelnya terlihat pada layar. Berikut juga untuk persamaannya. Kemudian dapat diinterpretasikan dari persamaan tersebut untuk angka harapan hidup kabupaten kota dengan angka harapan hidup lebih besar dari 74 memiliki kecenderungan untuk memperoleh indeks pembangunan manusia lebih besar 72 sebanyak 37,387 kali lebih besar dibandingkan dengan kabupaten atau kota dengan angka harapan hidup kurang dari sama dengan 74. Kemudian kabupaten atau kota dengan angka harapan hidup kurang dari sama dengan 74 memiliki kecenderungan untuk memperoleh IPM lebih besar 72 sebanyak 0,0267 kali lebih besar dibandingkan dengan kabupaten atau kota dengan angka harapan hidup lebih besar 74. Kemudian untuk pengeluaran per kapita, kabupaten atau kota dengan pengeluaran per kapita lebih dari 10.500 memiliki kecenderungan untuk memperoleh indeks pembangunan manusia lebih besar 72 sebanyak 53,316 kali lebih besar dibandingkan dengan kabupaten atau kota dengan pengeluaran per kapita kurang dari sama dengan 10.500, kabupaten kota dengan pengeluaran per kapita kurang dari sama dengan 10.500 memiliki kecenderungan untuk memperoleh indeks pembangunan manusia lebih besar 72 sebanyak 0,0187 kali lebih besar dibandingkan dengan kabupaten atau kota dengan pengeluaran per kapita lebih besar 10.500. Kemudian peluang, jika diketahui angka harapan hidup sama dengan 1 dan pengeluaran per kapita sama dengan 1, maka model regresi logistik biner dapat dilihat pada layar. Berdasarkan model regresi tersebut, didapatkan peluang kabupaten atau kota yang memiliki angka harapan hidup lebih besar 74 dan pengeluaran per kapita lebih besar 10.500 memperoleh indeks pembangunan manusia lebih besar 72 sebesar 94,46%. Sedangkan peluang kabupaten atau kota yang memiliki angka harapan hidup lebih besar 74 dan pengeluaran per kapita lebih besar 10.500 memperoleh indeks pembangunan manusia kurang dari sama dengan 72 sebesar 5,54%. Kemudian yang kedua, jika diketahui angka harapan hidup sama dengan 0,
dan pengeluaran per kapita sama dengan 1, maka model regresi logistik biner dapat dilihat pada layar. Berdasarkan model tersebut didapatkan peluang kabupaten atau kota yang memiliki angka harapan hidup kurang dari sama dengan 74 dan pengeluaran per kapita lebih besar 10.500 memperoleh indeks pembangunan manusia lebih besar 72 sebesar 31,34%. Sedangkan peluang kabupaten atau kota yang memiliki angka harapan hidup kurang dari sama dengan 74 dan pengeluaran per kapita lebih besar 10.500 memperoleh indeks pembangunan manusia kurang dari sama dengan 72 sebesar 68,66%. Yang ketiga, jika diketahui angka harapan hidup sama dengan 1 dan pengeluaran per kapita sama dengan 0, maka model regresi logistik binernya dapat dilihat pada layar. Berdasarkan model tersebut, didapatkan peluang kabupaten atau kota yang memiliki angka harapan hidup lebih besar 74 dan pengeluaran per kapita kurang dari sama dengan 10.500 memperoleh IPM lebih besar 72 sebesar 24,25%. Sedangkan peluang kabupaten atau kota yang memiliki angka harapan hidup lebih besar 74 dan pengeluaran per kapita kurang dari sama dengan 10.500 memperoleh IPM kurang dari sama dengan 72 sebesar 75,75%. Kemudian yang keempat, jika diketahui angka harapan hidup sama dengan 0 dan pengeluaran per kapita sama dengan 0, maka model regresi logistik binernya dapat dilihat pada layar. Berdasarkan model tersebut didapatkan peluang kabupaten atau kota yang memiliki angka harapan hidup kurang dari sama dengan 74 dan pengeluaran per kapita kurang dari sama dengan 10.500 memperoleh IPM lebih besar 72 sebesar 0,849%. Sedangkan peluang kabupaten atau kota yang memiliki angka harapan hidup kurang dari sama dengan 74 dan pengeluaran per kapita kurang dari 10.500 memperoleh indeks pembangunan manusia kurang dari sama dengan 72 sebesar 99,151%. Dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa variabel yang diuji adalah harapan hidup saat lahir, itu adalah variabel X1, harapan lama sekolah adalah variabel X2, rata-rata lama sekolah X3, dan pengeluaran per kapita disesuaikan X4. Berdasarkan hasil pengujian dengan metode regresi logistik biner, didapatkan variabel yang signifikan terhadap IPM adalah harapan hidup saat lahir X1 dan pengeluaran per kapita disesuaikan. Model regresi yang terbentuk adalah pada layar. Berdasarkan model tersebut, dengan dua variabel prediktor yang signifikan memiliki ketepatan klasifikasi sebesar 88,6%, yang artinya dari 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah, terdapat 31 kabupaten atau kota yang dapat diklasifikasikan secara tepat. Kabupaten atau kota yang memiliki IPM kurang dari sama dengan 72 sebanyak 15 kabupaten atau kota. Kabupaten atau kota yang memiliki IPM lebih besar 72 sebanyak 16 kabupaten atau kota. Berikut adalah daftar pustaka dari penelitian kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga analisis yang kami lakukan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.